Halo semua, selamat datang kembali di channel Velvivin. Pada video kali ini, Velvivin akan menceritakan alur cerita film Korea yang berjudul Scarlet Innocent. Film ini merupakan film erotik thriller asal Korea Selatan yang dibintangi oleh aktor ternama Jung Woo Sung. Film ini dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Im Pil Sung, dan menceritakan tentang seorang profesor sastra yang sedang mengalami skandal serta dipaksa pindah untuk meninggalkan Seoul. Ia pun harus berpisah dengan istri yang sedang depresi akan skandal yang menjerat suaminya. Mereka juga memiliki seorang putri yang cantik. Kemudian, profesor ini pindah ke sebuah kota kecil dan mengajar di sana. Di kota kecil itu, ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat polos dan bekerja di tempat taman bermain. Lambat laun, keduanya pun terjalin hubungan spesial hingga wanita tersebut hamil. Kasus skandal profesor ini berhasil diselesaikan. Ia pun akhirnya kembali mengajar di universitas di Seoul. Saat akan kembali, wanita itu datang dan mengabari bahwa ia telah hamil. Namun, profesor itu malah membawanya pergi untuk menggugurkan kandungannya dan memberikan sejumlah uang agar tidak mencarinya lagi. Bagaimana kisah selanjutnya? Akankah wanita itu dengan sangat mudah melupakan profesor itu? Simak ceritanya ya. Berawal dari terlihatnya seorang pria yang sedang berada di dalam bus menuju kota kecil. Pria tersebut adalah seorang profesor bernama Hakyu. Hakyu terjerat kasus perbuatan asusila sehingga ia diskor dari universitas di mana ia mengajar. Selain sebagai profesor, ia juga seorang penulis novel. Hakyu sudah memiliki istri dan seorang putri yang cantik. Ia memutuskan untuk mengajar di kota kecil itu. Tanpa sengaja, Hakyu bertemu dengan seorang wanita bernama Deokki. Deokki bekerja di tempat taman bermain. Mereka juga mengobrol dan Hakyu mengatakan dia adalah seorang dosen. Pada keesokan harinya, terlihat Deokki juga mengikuti kelas itu. Gadis itu seperti memiliki rasa terhadap Hakyu. Deokki menyukai Hakyu hingga terbawa mimpi. Hakyu kembali mengunjungi Deokki di tempatnya bekerja. Mereka juga makan malam bersama di sebuah restoran. Saat sedang asik mengobrol, handphone Hakyu berdering. Ia ditelepon oleh putrinya yang memintanya untuk segera pulang. Awalnya, Hakyu berniat ingin pulang, dan ia juga sudah menaiki sebuah bus. Namun, entah hal apa yang membuatnya berubah pikiran. Hakyu tidak jadi kembali ke Seoul, dan ia malah kembali ke tempat tinggalnya bersama Deokki. Hakyu memegang pipi Deokki, dan Deokki menciumi Hakyu. Istri Hakyu yang depresi sedang menunggu kepulangan Hakyu. Hari pun berlanjut. Hakyu dan Deokki kembali bertemu. Mereka pergi ke tempat taman bermain di mana Deokki bekerja. Taman bermain itu sudah tutup, akan tetapi mereka menyalahgunakan sebuah mesin di salah satu wahana itu. Saat mereka sudah menyalakan tombol, mereka bergegas menaiki wahana kincir-kincir itu. Hakyu terlihat sangat nafsu dan mereka pun melakukan sesuatu di atas wahana itu. Hakyu adalah cinta pertama Deokki, hingga ia rela menyerahkan tubuhnya kepada Hakyu. Perbuatan mereka pun dilihat oleh seorang kakek penjaga wahana tersebut, dan menimbulkan gosip hingga tanpa sengaja didengar oleh ibunya Deokki. Hakyu membawa Deokki untuk berbelanja baju. Mereka juga pergi ke tempat seorang pelukis untuk membuat lukisan wajah Deokki. Deokki terlihat sangat bahagia bersama Hakyu. Hakyu diam-diam membeli sepatu untuknya dan memakaikan di kakinya. Dan di sanalah Hakyu kembali nafsu hingga mereka kembali melakukan suatu hubungan terlarang. Teman Hakyu meneleponnya dan ingin memberitahunya sebuah kabar baik. Kabar baiknya adalah Hakyu diterima kembali untuk mengajar di universitas di mana ia mengajar dulu.
Keesokan harinya, Ryoki mendatangi rumah Hakyu. Ia melihat Hakyu yang sedang mengemasi barang-barangnya. Kemudian, Ryoki berkata bahwa ia telah hamil. Hakyu sangat kaget dan ia akhirnya membawa Ryoki ke sebuah klinik untuk menggugurkan kandungannya. Hakyu pun meninggalkan Ryoki dan berjanji akan menghubunginya nanti. Hubungan Hakyu dan istrinya sedang tidak baik karena istrinya yang depresi dengan kelakuan suaminya yang suka bermain dengan wanita. Ryoki pergi menemui profesor itu di universitas tempat ia mengajar karena Hakyu tidak pernah menghubunginya. Lalu Hakyu meminta Ryoki untuk pulang terlebih dahulu dan ia berjanji akan datang menemuinya. Pada malam harinya, saat Ryoki sedang menggoreng sesuatu, tiba-tiba ia melihat profesor itu dari jendelanya. Seketika, ia langsung turun menemui profesor itu tanpa mematikan apinya. Hakyu memberikan sejumlah uang kepada Ryoki dan menyuruhnya untuk jangan mencarinya lagi. Hal itu membuat Ryoki kaget dan ia sangat marah dan kecewa kepada Hakyu. Saat Ryoki mengatakan bahwa ia mencintainya dan ingin memeluknya, Hakyu mendorongnya hingga Ryoki terjatuh. Dan tiba-tiba Ryoki melihat api di jendela rumahnya. Ia pun bergegas menolong ibunya. Namun Hakyu bukannya membantu, akan tetapi ia malah meninggalkan Ryoki bersama ibunya. Hakyu pulang ke rumahnya dan ia menemukan istrinya yang sudah meninggal karena gantung diri. Delapan tahun kemudian, Hakyu sukses dengan penjualan buku novelnya. Ia hidup bersenang-senang dengan mabuk-mabukan, bermain judi, dan kembali bermain wanita. Hakyu mulai mengalami masalah pada matanya. Ia pun memeriksakan matanya ke dokter, dan dokter berkata ada masalah pada retinanya yang bisa menyebabkan ia akan kehilangan penglihatan pada matanya. Chongyi, putri Hakyu, telah tumbuh dewasa. Penglihatan Hakyu semakin memburuk, sehingga ia tidak bisa melihat dengan jelas. Beberapa waktu kemudian, Ryoki datang ke rumah Hakyu. Ternyata ia masih hidup dan Hakyu tidak menyadarinya karena mata Hakyu sudah tidak bisa melihat. Ryoki sengaja berteman dengan Chongyi dan tinggal di sebelah rumahnya karena ia ingin membalas dendam kepada Hakyu. Ia pun menyamar sebagai Yoon Se-jung. Kemudian, Ryoki meminta izin Chongyi untuk mengizinkannya ke rumahnya setiap hari untuk menjadi penulis novel ayahnya, karena ia mengatakan bahwa ia menyukai novelnya. Hari demi hari berlalu, Ryoki membawa Hakyu memeriksakan kembali matanya ke dokter kenalan Ryoki yang ternyata adalah temannya Ryoki. Dokter menyarankan Hakyu untuk segera melakukan operasi. Namun, dikarenakan terhalang biaya, kemudian Hakyu meminta Ryoki untuk mengantarkannya ke kasino dan berharap ia akan menang dan bisa melakukan operasi. Akan tetapi, bukannya menang, Hakyu malah mengutang kepada bandarnya, yang dimana Ryoki telah bersekongkol dengan bandar tersebut. Beberapa hari kemudian, bandar tersebut datang ke rumah Hakyu untuk menagih hutangnya. Ternyata bandar itu telah mengikuti Chongyi kemanapun ia pergi dan memfoto dirinya, sehingga membuat ia takut untuk pulang ke rumahnya dan ia pun pergi ke rumah Ryoki. Pada keesokan harinya, bandar itu kembali datang dan memukul Hakyu. Kemudian, orang tersebut memberi Hakyu pilihan agar mengirimkan anaknya ke Jepang dan menjual anaknya. Dan mereka akan memberikan Hakyu uang untuk mengoperasi matanya. Akan tetapi, Hakyu menolaknya dan berkata ia akan menulis novel untuk membayar hutangnya. Namun, orang tersebut memaksa Hakyu untuk menandatangani perjanjian tersebut. Di sisi lain, Chongyi pun diculik oleh orang tersebut. Hakyu mulai khawatir kepada putrinya yang tidak kunjung pulang. Chongyi pun sadar dan ia sudah berada di sebuah kapal. Orang itu berkata bahwa ayahnya telah menjual dirinya, namun Chongyi tidak mempercayainya. Kemudian orang tersebut menceritakan semuanya kepada Chongyi bahwa Ryoki yang telah merencanakan ini semua. 6 bulan kemudian, Ryoki masih tinggal bersama Hakyu. Saat Hakyu meminta Ryoki untuk membantunya membersihkan diri, kemudian Ryoki menceritakan tentang kisah yang dialaminya dulu
Waktu ditinggalkan oleh seorang lelaki hingga membuat ia kehilangan bayinya dan ibunya. Hakyu pun sadar bahwa wanita itu adalah Deokki. Saat Deokki melampiaskan amarahnya, Hakyu malah terlihat nafsu dan memeluk Deokki serta melakukan sesuatu. Luar biasa ya lelaki ini. Saat Hakyu dan Deokki berjalan-jalan mencari udara segar, tiba-tiba Cheongi muncul. Seketika Deokki sangat terkejut melihat Cheongi. Hakyu langsung mengenali suara Cheongi. Saat mereka pulang ke rumah, Cheongi bercerita kepada Deokki bagaimana ia bisa seperti sekarang ini dan bisa kembali ke rumah. Cheongi bertemu dengan seorang kakek tua yang baik, yang dimana kakek itu selalu memberinya uang sehingga ia bisa membayar hutang ayahnya. Deokki mendapat telepon dari temannya yang seorang dokter dan menyuruhnya untuk segera ke klinik. Lalu Deokki bergegas ke klinik tersebut. Saat tiba di sana, ia melihat klinik itu telah hancur berantakan dan ia tidak menemukan dokter itu. Saat keluar dari klinik itu, Deokki kaget saat melihat Cheongi sedang berada di sana. Cheongi mengatakan ia sudah tahu bahwa Deokki bersekongkol dengan dokter itu untuk membuat ayahnya buta. Dan parahnya, bandar yang dulunya bersekongkol dengan Deokki kini telah berpihak kepada Cheongi. Kemudian, Deokki memohon untuk mengizinkannya bertemu dengan Hakyu sekali saja. Cheongi berkata, "Tentu saja, dan ayahku akan melihatmu, akan tetapi dengan matamu." Mereka membawa Deokki bertemu ayahnya. Hakyu mengatakan kepada Deokki bahwa Cheongi akan membawanya ke dokter terbaik untuk mengoperasi matanya. Namun Deokki berkata ia tidak bisa bersamanya lagi. Hakyu juga meminta maaf kepada Deokki untuk memberinya kesempatan lagi, dan akan memulai dari awal. Deokki pun menangis dan Hakyu memeluk dan menenangkannya. Namun, tiba-tiba mereka berdua dibius secara paksa. Cheongi membalas dendam kepada Deokki dengan mendonorkan mata Deokki kepada ayahnya. Pada akhirnya, Hakyu kembali bisa melihat, sedangkan Deokki menjadi buta. Namun Hakyu tidak meninggalkannya, dan ia tetap hidup bersamanya. Dan film pun berakhir. Semoga kalian suka sama filmnya ya. Nantikan cerita kita di episode selanjutnya dan terima kasih.